Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita ulas film Bola Shankar tahun 2023. Pemerannya para aktor ternama India seperti Chiranjeevi, Kirti Suresh, Tamanna Bhatia, dan lain sebagainya. Tidak lupa mimin colek para penonton setia seperti Jael Ganteng dan Pandu Maulana di Lombok Timur, Akhtar di Bandung, Inu di Riau, Irwin Syah di Binjai, Martunis dan Nayatpa di Aceh, Joko di Medan, Islahuddin di Sambas, Amoy di Samarinda, Adelio di Timor Leste, dan semuanya. Penculikan gadis-gadis marak terjadi di Kolkata, India. Semua korban penculikan dipaksa menjadi pelacur. Pelaku utama atas bisnis human trafficking itu adalah mafia internasional pimpinan Alexander. Masyarakat jadi panik, aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa. Komisaris polisi Krishna Martan kesulitan menangkap para pelaku. Padahal jumlah korban di Kolkata sudah mencapai 63 orang. Pemerintah menunjuk petugas khusus untuk menyelesaikan kasus penculikan. Celakanya, ada pengkhianat di internal kepolisian. Inspektur polisi bidang kejahatan Brahmaji menjual informasi ke sindikat penculikan. Akibatnya, penggerebekan yang dilakukan pasukan khusus gagal. Penggerebekan di pelabuhan itu berbalik menjadi jebakan. Apalagi petugas pelabuhan juga antek-antek mafia. Subaraju selaku pimpinan pasukan dibunuh oleh Alex. Kolkata benar-benar darurat human trafficking. Di tengah situasi itu, seorang pria lugu asal kota Hyderabad, Shankar, justru datang bersama adik perempuannya yang bernama Maha. Mereka tinggal di kontrakan milik keluarga salah satu teman Shankar. Tujuan Shankar ke Kolkata untuk menemani Maha melanjutkan pendidikannya. Maha sangat berbakat melukis sehingga harus kuliah di kampus seni terbaik. Sebenarnya penerimaan mahasiswa baru sudah berakhir 2 bulan lalu. Namun karena Maha dilihat sangat berbakat, rektor kampus bersedia menerima Maha. Selanjutnya Shankar harus mendapat pekerjaan untuk bertahan hidup. Pemilik kontrakan, Babu, mengajak Shankar bertemu temannya Vamsi yang menjadi bos di sebuah perusahaan taksi. Di mata Vamsi, wajah Shankar terlihat lugu, polos, jujur, dan lembut. Apalagi Shankar tidak suka alkohol. Keluguan Shankar membuatnya langsung diterima kerja. Tidak lupa Shankar menyampaikan kabar baik itu kepada Maha. Penumpang pertamanya di hari itu adalah seorang pengacara muda bernama Lasya. Kebetulan mobil Lasya mogok. Lasya sedang terburu-buru pergi ke pengadilan. Dia sampai lupa membayar ongkos. Lasya juga dibuat kecewa oleh asistennya. Saksi persidangan yang mereka miliki dalam kondisi mabuk. Shankar yang taksinya belum dibayar menemui Lasya meminta Rp250. Melihat wajah lugu Shankar, spontan saja Lasya meminta Shankar menjadi saksi. Awalnya Shankar menolak, tapi setelah melihat kasus yang dibela Lasya akan menyelamatkan sebuah keluarga, Shankar bersedia menjadi saksi. Shankar harus berperan menjadi orang bisu karena tidak bisa berbahasa Bengali. Shankar cukup mengikuti arahan dari Lasya untuk mengangguk atau geleng-geleng. Sidang dimulai. Kepolosan dan keluguan Shankar membawa keberuntungan bagi Lasya. Kesaksian Shankar melalui anggukan dan geleng-geleng mampu membuat hakim menangis. Hakim memutuskan kasus tersebut dimenangkan Lasya. Sialnya, sebelum putusan ditandatangani, Shankar mendapat telepon dari Maha. Shankar berbicara lancar di telepon tanpa menyadari konsekuensinya. Hakim sangat murka mengetahui Lasya menghadirkan saksi bisu palsu. Lasya tidak hanya kalah dalam sidang, tapi juga diskor selama 3 tahun. Lasya jadi sangat kecewa dan marah kepada Shankar. Shankar sendiri melanjutkan pekerjaannya sebagai supir taksi. Dia mengantar penumpang yang baru kembali dari luar negeri, namanya Srikar, seorang pilot di Dubai. Meski sedang bekerja, Shankar tetap menyempatkan diri menjemput Maha di kampus. Kecantikan Maha membuat Srikar terpesona. Srikar jatuh cinta pada pandangan pertama. Rupanya Srikar adalah adik Lasya. Srikar mengolok-olok kakaknya yang kini diketahui menjadi pengangguran. Lasya bertambah kesal. Lasya sangat ingin balas dendam kepada Shankar. Berbeda halnya dengan Srikar yang setiap hari membuntuti adik Shankar, Maha. Sikap Srikar membuat Maha risih karena terus diikuti. Shankar tidak tinggal diam melihat adiknya diganggu. Shankar mengingatkan Srikar agar bersikap jantan. Jika kamu menyukai seorang gadis, katakan padanya. Apapun jawaban gadis itu, hargai keputusannya, ucap Shankar. Selanjutnya, Shankar menghadiri acara kepolisian yang mengumpulkan semua sopir taksi dan tukang beca.
Komisaris polisi Krishna Martan meminta kerjasama mereka untuk menangkap para penjahat, mengingat Kolkata sedang darurat penculikan, perdagangan perempuan, dan narkoboy. Target polisi adalah mafia internasional pimpinan Alexander. Kejahatan Alex dibantu oleh dua adiknya, yaitu Charles dan Brittle. Ketiga saudara itu memiliki banyak anak buah. Polisi membagikan foto-foto anggota sindikat. Siapapun yang melihat mereka harus segera melapor. Identitas informan dipastikan aman. Setelah beberapa hari, Shankar melihat anggota sindikat yang diincar polisi. Shankar mengikuti mereka dan melaporkannya ke komisaris polisi. Dengan cepat, polisi bergerak melakukan penggerebekan. Polisi berhasil menyelamatkan 3 gadis yang akan dijual. Komisaris polisi Krishna Martan menyebut pencapaian besar saat ini berkat informasi yang diberikan masyarakat. Keterangan komisaris membuat para mafia murka. Informan itu harus dibunuh. Tidak butuh waktu lama, Brittle alias Chotu mendapatkan identitas informan polisi. Saat itu juga anak buah Chotu menculik Shankar. Shankar dibawa ke tempat Chotu tanpa bisa melawan. Perintah Chotu kepada anak buahnya sangat jelas, yaitu membunuh informan polisi dengan cara sadis. Shankar hanya bisa pasrah tanpa berkata apapun. Chotu kemudian masuk ke kapal mewahnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dialah Shankar yang masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Gaya dan raut wajah Shankar sangat berbeda. Shankar yang lugu telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Shankar membunuh anak buah Chotu tanpa mengedipkan mata. Shankar mampu membunuh banyak orang hanya dalam waktu singkat. Pembunuhan yang dilakukan Shankar tampak jelas penuh dengan emosi dan dendam. Chotu ketakutan melihat sosok Shankar. Chotu menduga Shankar adalah petugas CBI atau Interpol yang menyamar. "Saya adalah pembunuh yang menyamar," jawab Shankar. Chotu berusaha melarikan diri, tapi Shankar menangkapnya. Shankar menghajar dan menyiksa Chotu. Keganasan Shankar seketika berubah lembut saat menerima telepon dari Maha. Setelah telepon mati, Shankar kembali beringas. Ternyata Shankar sama sekali tidak pernah diculik. Shankar sendiri yang mengirimkan foto dan lokasinya kepada Chotu menggunakan HP polisi Brahmaji. "Saya datang mencarimu," ungkap Shankar. Shankar terus menyiksa Chotu, lalu tubuh Chotu digantung. Charles datang melihat mayat adiknya. Kematian Chotu dirahasiakan dari Alex selaku kakak tertua. Charles sangat marah. Adiknya dan puluhan orang telah dibunuh dengan cara mengerikan. Charles yakin pembunuhnya sangat berpengalaman karena tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Satu-satunya petunjuk adalah kamera CCTV yang dimiliki kapal pesiar di dekat lokasi pembunuhan. I want that footage! Siapa sebenarnya Shankar? Meski telah membunuh banyak orang, dia tetap bisa hidup normal seperti biasa. Shankar kembali menjadi pria lugu, termasuk ketika didatangi oleh orang tua Srikar. Tujuan kedatangan mereka untuk melamar Maha. Shankar bingung harus menjawab apa. Lamaran itu diserahkan kepada Maha. Tapi Maha sendiri menyerahkannya kepada Shankar. Itu artinya Shankar maupun Maha menerima lamaran dari orang tua Srikar. My love success! Sister! Acara pertunangan antara Maha dan Srikar dilangsungkan. Lasya juga datang ke lokasi acara. Lasya memuji kecantikan calon adik iparnya itu. Tapi Lasya kaget setengah mati mengetahui kakak Maha yang diagung-agungkan adalah sopir taksi Shankar. Lasya meminta pertunangan Srikar dan Maha dibatalkan. Tentu saja permintaan itu tidak dipedulikan siapapun. Acara tetap berjalan dengan lancar. Hati Lasya semakin panas, dendamnya lebih membara. Ketika Srikar dan Maha kencan berduaan, Lasya menelpon Shankar. Lasya pura-pura panik memberitahu Shankar jika Maha diculik sekelompok orang bertopeng. Betapa khawatir dan takutnya Shankar mendengar kabar itu. Secepat mungkin Shankar datang ke lokasi. Shankar tidak bisa membayangkan jika hal buruk menimpa adik tercintanya. Shankar tiba tanpa bisa mengendalikan kepanikannya. Maha justru dilihat dalam kondisi baik-baik saja. Lasya tersenyum puas melihat ketakutan di wajah Shankar. Lasya merasa menang karena berhasil membodohi Shankar. Wajah Shankar berubah memerah. Hampir saja Shankar memukul Lasya. Lelucon yang dibuat sangat tidak lucu. Shankar meluapkan amarahnya dengan menghantam tembok di sampingnya. Tembok itu hancur lebur dalam sekali pukul. Lasya sampai kaget melihat kekuatan Shankar. "Adik saya segalanya bagi saya. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Jangan lakukan hal semacam ini lagi," ucap Shankar pergi.
Sikap dan kata-kata Shankar membuat Lasya tersentuh. Kebenciannya berubah menjadi cinta. Lasya kagum dengan sosok Shankar yang begitu menyayangi adiknya. Sementara Charles terus mencari pembunuh Chotu. Semua saingannya yang dicurigai dibunuh untuk mencari pelaku. Namun hasilnya sia-sia. Charles mendapatkan rekaman CCTV kapal pesiar lain. Pelaku terlihat sempat menerima telepon sebelum membunuh Chotu. Data panggilan itu harus secepatnya dilacak. Dengan pengaruh dan SDM yang dimiliki, Charles bisa mendeteksi lokasi pembunuh Chotu. Pasukan dikirim untuk menangkapnya. Shankar yang diincar justru terdeteksi mendekati gedung tempat Charles berada. Ketika lift terbuka, yang terlihat hanya mayat anak buah Charles saja. Charles menyadari satu hal, jika sebenarnya merekalah yang sedang diburu. "Saya kira kita sedang memburunya, ternyata dia yang memburu kita," ujar Charles. Benar saja, Shankar muncul dengan serangan. Meski sendirian, kekuatan Shankar setara dengan 100 orang. Tidak butuh waktu lama bagi Shankar membunuh anak buah Charles. Melihat kehebatan Shankar yang tidak tertandingi, Charles memilih untuk kabur. Tapi Shankar tidak mau buruannya lepas. Shankar menghajar Charles. Handphone Charles berdering. Orang yang menelpon adalah Alexander. Shankar mengangkat telepon itu. Shankar memastikan bab Alex akan segera berakhir. Shankar menutup telepon. Dia kemudian membunuh Charles. Apa yang terjadi disaksikan langsung oleh Lasya yang datang menyusul Shankar. Lasya berteriak histeris melihat pembunuhan keji di hadapannya. Lasya ketakutan dan berusaha melarikan diri. Shankar tidak membiarkan Lasya pergi begitu saja. Lasya semakin ketakutan. Lasya tidak akan pernah membiarkan adiknya Srikar menikah dengan keluarga pembunuh. Shankar dengan lantang mengakui jika dirinya pembunuh. "Saya memang sudah membunuh banyak orang di masa lalu. Saya juga masih akan membunuh lebih banyak orang di masa depan. Tapi Maha bukan adik kandung saya," ungkap Shankar. Lasya semakin bingung dengan sosok Shankar. Begitu banyak rahasia yang dia simpan selama ini. Akhirnya, Shankar terpaksa menceritakan kisahnya setahun lalu. Di kota Hyderabad, Shankar biasa dipanggil Bola. Dia adalah gangster yang paling disegani dan ditakuti. Polisi saja meminta bantuan Bola jika menghadapi masalah. Namun, untuk mendapatkan bantuan Bola, siapapun harus membayar. Tidak terkecuali polisi. Jika Shankar sudah menerima pembayaran, masalah apapun selesai. Sekelompok preman pimpinan Jitu yang berulah di kantor polisi dihajar tanpa ampun. Di hadapan Bola, musuh sekuat apapun tidak berharga. Jitu selaku ketua geng dihajar dan dipermalukan. Jitu dijebloskan ke penjara. Namun tidak lama Jitu bisa keluar. Saat itulah Jitu membalas sakit hatinya. Jitu menusuk Bola dari belakang. Bola ditusuk hingga terluka parah. Jitu kabur melarikan diri setelah ada pengendara berhenti untuk menolong Bola. Dialah Maha. Tanpa mengetahui identitas Bola, Maha membawa Bola ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak mau menangani Bola karena kasus polisi. Padahal Bola sudah sekarat dan tidak sadarkan diri. Maha merengek memohon. Maha menyebut Bola adalah kakak laki-lakinya. Setelah itu barulah Bola diberikan pelayanan medis. Maha mengurus semua kebutuhan Bola. Maha juga mendonorkan darahnya. Setelah nyawa Bola dinyatakan selamat, Maha pulang tanpa sempat berkenalan. 2 bulan kemudian, Maha dan keluarganya menghadapi masalah serius. Seorang pengusaha bernama Narsing memaksa untuk membeli rumah Maha. Lokasi rumah Maha akan dijadikan sebagai lahan parkir mal. Ayah Maha, Sharma, menolak keras. Rumah itu adalah peninggalan leluhurnya. Penolakan Sharma membuat Narsing marah. Narsing mengancam akan menggunakan cara kekerasan jika rumah itu tidak segera dijual. Maha ingin mengadukan masalah tersebut ke polisi. Namun teman kuliahnya, Sri, tidak yakin polisi akan membantu. Sri mengajak Maha menemui gangster bernama Bola yang bisa menyelesaikan semua masalah. Maha kaget melihat gangster itu adalah orang yang pernah dia selamatkan nyawanya. Tapi Maha menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas budi. Maha merahasiakan pertolongan yang pernah diberikan kepada Bola. Untuk mendapat bantuan dari Bola, sudah tersedia menu layanan yang bisa dipilih, mulai dari sekedar gertak, memukul, membunuh, dan lain sebagainya.
Setelah mengetahui masalah yang sedang dihadapi Maha, Bola memastikan rumah Maha akan aman. Bola mengambil bayaran dari Maha tanpa mengetahui Maha pernah menyelamatkan nyawanya. Bola bersama anak buahnya mendatangi rumah Maha. Tidak berselang lama, preman kiriman Narsing datang lagi. Melihat di sana ada Bola, para preman tidak berani mendekat. Narsing berbicara melalui telepon dengan Bola. Narsing akan membayar jauh lebih besar asal Bola mendukungnya. Tanpa pikir apapun, Bola langsung berpindah arah. Bola memastikan Narsing akan mendapatkan rumah yang diinginkan. Bola tega menipu ayah Maha untuk mendapatkan tanda tangannya. Dokumen rumah juga diambil secara diam-diam. Setelah semuanya beres, Bola meminta Sharma dan keluarganya segera pergi meninggalkan rumah. Sharma merasa syok mengetahui penipuan Bola. Sharma tidak menyangka tanda tangannya untuk persetujuan jual rumah. Maha dan yang lain juga kaget melihat Bola pindah haluan. Bola memberikan waktu 10 hari bagi keluarga Maha untuk mengosongkan rumah. Bola akan tetap berada di rumah itu sampai keluarga Maha pergi. Orang seperti Bola memang tidak bisa dipercaya, tapi Maha dan keluarganya tetap berusaha bersikap baik. Mereka memberikan cinta dan kasih sayang. Para preman diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Hal itu membuat hati para preman luluh. Bola sampai kesal melihat perubahan anak buahnya. Maha memohon agar Bola mau mengembalikan dokumen rumah. Dokumen itu akan digunakan untuk jaminan biaya pendidikan, tapi Bola tidak peduli. Dokumen itu sudah diserahkan ke Narsing. Besok malam kalian harus pergi dari rumah ini, tegas Bola. Keesokan harinya Bola menerima telepon dari Narsing. Bola diminta mendapatkan tanda tangan persetujuan Maha juga. Tanpa tanda tangan Maha, transaksi sangat sulit dilakukan. Saat itu juga Bola menyusul Maha ke kampusnya. Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bola melihat Maha diculik sekelompok preman. Padahal Bola sedang membutuhkan tanda tangan Maha. Bola mengejar para penculik itu. Ternyata Maha diculik oleh sindikat human trafficking yang dipimpin Alex. Maha akan dikirim ke Kolkata bersama korban lainnya. Sebelum Maha disuntikkan obat bius, Bola tiba di lokasi. Bola datang hanya untuk mendapatkan tanda tangan Maha, tapi para penculik itu justru ingin membunuh Bola. Bagi Bola, mengalahkan mereka sangat-sangatlah mudah. Tanpa disadari, Bola tidak hanya menyelamatkan Maha, tapi juga gadis-gadis lainnya. Sebelum pergi, Maha mengambil harddisk di tempat tersebut untuk dijadikan barang bukti. Bola tidak pernah menyangka dalam hidupnya akan dianggap sebagai pahlawan. Pujian yang diterima dari para korban dan keluarganya membuat Bola terharu. Peristiwa itu mengubah karakter Bola. Tugas dari Narsing tidak dipedulikan lagi. Bola kembali berdiri tegak melindungi rumah keluarga Maha. Jangan ganggu rumah itu lagi, ucap Bola. Dokumen rumah Maha juga akan dikembalikan, tapi yang tidak disadari Bola, ancaman datang dari mafia human trafficking. Chotu dan Charles harus membunuh wanita yang terekam mengambil harddisk. Mereka pergi ke rumah Maha. Ibu Maha ditembak mati. Maha diminta ayahnya melarikan diri sejauh mungkin. Sang ayah rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan Maha. Sekuat apapun Maha berlari, dia bisa ditemukan. Chotu menusuk Maha. Harddisk berhasil direbut. Charles juga memukul kepala Maha dengan sangat keras. Maha jadi tidak sadarkan diri. Bola yang datang untuk mengembalikan dokumen rumah Maha sangat kaget melihat Maha bersimbah luka. Maha langsung dibawa ke rumah sakit. Bola belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang mengejutkan, Bola baru mengetahui jika Maha adalah wanita yang menyelamatkannya dulu. Fakta itu diketahui dari pihak rumah sakit. Bola seperti tidak percaya. Selama ini Bola sangat jahat kepada Maha dan keluarganya. Tapi Maha tetap saja bersikap baik. Air mata Bola jatuh menetes mengingat kemuliaan hati Maha. Nyawa Maha berhasil diselamatkan. Namun cedera di kepalanya tidak bisa ditangani. Bola membawa Maha ke rumah sakit yang lebih canggih. Sayangnya ingatan Maha tidak bisa dikembalikan. Maha telah melupakan masa lalu dan identitasnya. Apapun yang kamu ceritakan akan menjadi masa lalunya, terang dokter. Kondisi Maha begitu memprihatinkan. Dia terlihat ketakutan. Wajah orang tuanya tidak dikenali lagi. Maha menanyakan apakah Bola kakaknya. Bola mengiyakan itu.
"Kakak, jangan tinggalkan saya, tetaplah di sini, saya takut," ucap Maha. Sejak saat itu, Bola yang dulu gangster berubah menjadi Shankar. Bola alias Shankar merawat Maha dengan sangat baik. Hidup Shankar sepenuhnya untuk Maha. Maha ne sarwaswa ini. Shankar telah selesai menceritakan masa lalunya kepada Lasya. Tujuan utama Shankar ke Kolkata sebenarnya untuk menghancurkan mafia yang telah membuat Maha menderita. Semua pembunuhan yang dilakukan Shankar tidak ada kaitannya dengan Maha. Oleh karena itu, Shankar memohon kepada Lasya agar tidak merusak rencana pernikahan Maha dengan Srikan. Lasya bisa mengerti. Kekaguman Lasya kepada Shankar justru semakin bertambah. Lasya memastikan pernikahan Maha akan tetap terjadi. Sementara itu, kematian Chotu dan Charles membuat Alexander datang langsung ke Kolkata. Alex pasti akan balas dendam. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah anak buahnya yang masih hidup. Namun kondisinya sangat kritis dan belum sadarkan diri. Saksi itu terbangun pada keesokan harinya. Dokter memprediksi dia hanya bisa bertahan sekitar 1 jam. Alex meminta wajah pembunuh segera dibuatkan sketsa. Mengingat waktu sangat mepet, Inspektur Brahmaji tidak mungkin membawa pelukis dari kantor polisi. Brahmaji pergi ke kampus terdekat menemui rektor. Kebetulan sekali, Maha datang mengantar surat undangan pernikahan ke rektornya. Rektor meminta Maha membantu kepolisian untuk membuat sketsa seseorang. Maha tidak berpikir macam-macam. Dia mulai menggambar sketsa wajah pembunuh berdasarkan keterangan saksi. Maha sempat menerima telepon dari Shankar yang menunggu di kampus untuk menjemputnya. Maha meminta Shankar menjemputnya ke rumah sakit saja. Maha sedang membantu kepolisian membuat sketsa wajah seseorang. Maha melanjutkan pekerjaannya. Sketsa wajah pembunuh sudah selesai dibuat. Maha kaget melihat hasil lukisannya yang sangat mirip dengan kakaknya. Maha mengira dirinya salah melukis karena kurang fokus. Kakaknya hanya supir taksi yang tidak mungkin melakukan pembunuhan. Tapi saksi memastikan itulah wajah si pembunuh. Tidak lama saksi itu meninggal. Tidak lama Shankar datang dengan gaya lugu untuk menjemput Maha. Alex dan anak buahnya langsung mengepung Shankar dengan senjata. Shankar pura-pura ketakutan. Hebatnya Shankar bisa lolos dengan sangat mudah. Inspektur Brahmaji menodongkan senjata ke arah Alex. Shankar pun bisa pergi dengan selamat sambil mengeluarkan ancaman tanpa sepengetahuan Maha. Brahmaji berani melakukan itu demi menyelamatkan istrinya. Teman Shankar telah menyandra istri Brahmaji. Alex yang kecewa membunuh Brahmaji. Shankar kemudian membawa Maha ke mall untuk berbelanja kebutuhan pernikahan bersama Srikan. Tiba-tiba Alex menelpon. Alex menyebut anak buahnya telah menculik Maha. Shankar jadi panik, apalagi Maha tidak ditemukan di mall. Shankar datang ke lokasi yang ditentukan oleh Alex. Kedatangan Shankar penuh emosi. Maha dilihat dibawa pergi dengan mobil hitam. Shankar berjuang menyelamatkan Maha. Mobil yang membawa Maha dikejar. Shankar bisa menyusul Maha. Kedatangan Shankar disambut tembakan oleh Alex. Shankar terluka. Maha jadi panik setengah mati. Maha berusaha melawan saat akan dibawa pergi. Alex melempar kepala Maha dengan busur besi. Lemparan itu justru membuat ingatan Maha kembali. Maha berteriak memanggil Shankar dengan nama Bola. Seketika itu, Shankar alias Bola yang sudah terluka parah bangkit kembali. Shankar tampil lebih kuat dan ganas. Musuh-musuhnya dibunuh dengan penuh gaya. Khusus untuk Alex, Shankar mengajarnya habis-habisan. Penjahat kelas kakap itu disiksa tanpa perlawanan berarti. Shankar kemudian membunuh Alex dengan senjata yang diberikan oleh Maha. Semua penjahat sudah binasa. Pernikahan Maha juga terlaksana. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.